Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Well, di video kali ini guys, aku bakalan buka-bukaan tentang hal-hal apa aja yang aku nggak suka dari Maroko. Oke guys, aku udah tinggal di Maroko kurang lebih hampir 3 tahun ini ya guys. Dan selama aku ada di sini, aku notice tuh beberapa hal yang kurang sreg gitu buat aku. Dan menurut aku tuh perlu banget buat diperbaiki. Kita tahu guys, Maroko itu salah satu negara yang bentang alamnya sangat indah, punya banyak banget tradisi, terus banyak hidden gems-nya juga gitu. Tapi di satu sisi, Maroko juga punya flaws atau kelemahan. Nah, di video ini aku bakalan sharing sama kalian tentang pengalaman aku selama di sini dan hal-hal yang menurut aku perlu banget diperbaiki di Maroko. Apa aja? Simak videonya sampai habis. Oke guys, yang pertama yaitu dari segi orangnya dulu ya, warganya dulu atau orang-orangnya dulu. Menurut aku, walaupun di mana-mana ya ada orang baik dan ada orang yang nggak baik, tapi kalau menurut aku sebagian besar orang di Maroko itu banyak yang cuek dan sebagian besar ya, terutama cowok-cowoknya itu brutal. Mungkin karena kehidupannya yang keras di sini ya, terutama nih di kota besar kayak di Casablanca. Ini pengalaman aku selama aku di Casablanca ya guys. Mungkin di daerah lain itu bisa berbeda lagi, tapi kalau di Casablanca karena ini adalah salah satu kota terbesar di Maroko dan paling padat penduduknya, itu menyebabkan kehidupan di Casablanca jadi keras guys. Maka dari itu orang-orangnya juga terbentuknya seperti itu, jadi keras dan agak sedikit brutal gitu ya. Terus yang kedua, selama di Maroko, selama tinggal di sini, aku tuh lihat banget dan aku notice banget banyak banget anjing liar di jalanan. Kalau di Indonesia kan beda ya, kita anjing tuh kebanyakan dipelihara kayak gitu dan mereka terawat. Tapi kalau di sini itu banyak banget guys, kayak kucing liar itu juga banyak. Banyak anjing liar dan kucing liar yang nggak terawat dan mereka itu justru jadi apa ya? Jadi annoying gitu, jadi mengganggu gitu. Karena kadang malam hari tuh mereka jadi kayak berumpun terus banyak gitu guys. Dan membuat resah warga juga mungkin ya, tapi belum ada tindakan apa-apa sih dari warga setempat. Dan kurang juga perhatian dari pemerintah terhadap hal ini. Gitu sih. Terus yang ketiga, selama di sini aku tuh juga lihat jalanan, terus trotoar gitu, bahkan sampai taman di tempat umum ya, taman untuk umum gitu yang terbuka untuk umum itu situasinya atau kondisinya itu kotor guys, relatif kotor ya. Karena di sini aku lihat juga banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Banyak yang buang sampah sembarangan. Terus misalnya kalau ada orang jualan gitu, setelahnya itu nggak dibersihin. Ada orang buang apa itu ya di jalanan, di apa namanya, nggak di tong sampah. Dan mungkin dari pemerintah sendiri atau dari pihak yang bertanggung jawab dalam wilayah itu nggak menyediakan tempat sampah yang memadai untuk orang-orang buang sampah di situ. Tapi sebenarnya ada sih tempat sampah, cuma mereka
nggak mau guys, terus nyimpen plastik mereka terus dibuang di tempat sampah gitu. Enggak, ya udah dibuang aja di tempat dimana mereka berada. Itulah yang membuat banyak banget tempat umum di sini tuh jadi kelihatan kotor dan nggak terawat. Terus yang keempat guys, aku tuh jujur kurang suka banget sama tata kota yang ada di sini, terutama di Casablanca ya. Banyak banget bangunan-bangunan yang udah tua, tuwir bahkan ya, sampai mungkin usianya udah puluhan tahun atau bahkan berabad-abad gitu ya, aku nggak ngerti. Yang dari zaman kolonial Prancis itu sampai sekarang itu nggak ada perubahan sama sekali guys. Nggak ada yang namanya dipugar atau mungkin dibangun lagi atau diperbaiki atau bahkan cuman dicat ulang gitu, enggak guys. Beda banget sama kita ya di Indonesia, itu setiap tahun bahkan kalau Idul Fitri gitu kita rame-rame ngecat rumah tembok kita masing-masing gitu. Jadi vibe-nya tuh baru lagi gitu. Jadi suasananya tuh baru lagi gitu. Bangunannya meskipun nggak dipugar tapi dicat ulang gitu. Jadi kelihatannya tuh tampak lebih bagus lah, elok gitu dilihat. Kalau di sini kurang peduli terhadap itu ya guys, kayak looknya dari luar tuh nggak terlalu diperdulikan. Yang mereka pedulikan mungkin dari dalamnya, interiornya aja gitu. Terus yang kelima itu di Maroko, terutama ya di Casablanca tempat aku tinggal, itu banyak banget scammer guys, orang-orang yang jahil di jalan gitu. Dan juga selain itu banyak banget yang namanya imigran dari belahan Afrika yang lain yang datang ke Maroko sebagai imigran, tapi mereka tuh homeless, jadi mereka tuh nggak punya rumah, sehingga mereka itu tidurnya tuh sembarangan di jalan-jalan gitu. Kadang mereka itu bangun tenda dan mereka tidur di situ. Jadi kan mereka mengganggu masyarakat sekitar gitu guys. Tapi dari pemerintah sendiri belum ada tindakan tegas terhadap hal ini. Padahal itu sangat mengganggu sekali guys. Dan jumlah imigran dari tahun ke tahun itu nggak menurun, malah meningkat. Nah itu sangat membuat meresahkan ya. Sangat meresahkan warga gitu sih guys. Termasuk kita-kita juga nih guys yang tinggal di Maroko. Terus yang keenam guys, yang keenam itu misalnya kita sebagai turis ya, terus kita datang ke tempat wisata gitu di Maroko, banyak banget orang-orang yang mereka itu datang ke kita terus nawarin barang yang mereka jual dengan harga yang fantastis, otomatis lebih tinggi ya, lebih mahal gitu, karena mereka ya mungkin sedikit kayak Indonesia ya, kurang lebih. Kalau kita lihat ada turis gitu, terutama dari Eropa, dari Amerika gitu ya, berkulit putih, pasti mereka tuh duitnya banyak. Makanya kita relatif naikin harga barang-barang yang kita jual kayak gitu. Tapi bedanya kalau kita sih nggak terlalu insist gitu, nggak terlalu memaksa gitu mereka buat beli. Tapi di sini itu kelihatannya mereka tuh melakukan berbagai cara gitu, bahkan kita sampai diikutin. Kadang turis tuh sampai diikutin guys, supaya mereka tuh beli barang mereka. Ya itu cukup mengganggu sih bagi turis. Terus yang ketujuh guys, di sini tuh aku lihat ya, banyak banget orang-orang yang kurang menghargai hewan. Bahkan hewan peliharaan pun mereka eksploitasi habis-habisan. Misalnya di sini kan ada kuda, keledai maksudnya. Ada kuda, ada keledai. Mereka tuh eksploitasi habis-habisan buat kerja. Padahal kondisi dari hewannya itu sendiri itu memprihatinkan guys. Kurang makan iya. Terus di sini tuh ada di dekat rumah aku. Di sini kan ada lot gitu ya, ada empty lot gitu. Ada lahan kosong yang dimana di situ sering banget
orang bukan keledai, ya guys, tapi dia tuh perpaduan antara kuda dan keledai. Dan orang ini tuh sering pakai keledai ini untuk bawa gerobaknya gitu, dan dia lakuin setiap hari itu. Tapi nggak dibuatin rumah guys, keledai ini. Jadi dia cuma ditaruh di lahan kosong di sini, di samping rumah aku, dan nggak dikasih makan. Cuma ya dibiarin makan rumput seadanya yang ada di lahan itu, dan nggak ada kayak peneduh gitu guys, dari hujan, dari angin, dari panas gitu. Jadi bener-bener yang itu dibiarin aja gitu, dipakai cuma pas lagi disuruh kerja gitu aja, habis itu nggak dirawat. Dan kebanyakan orang di sini kayak gitu guys, mereka tuh cuman dipakai untuk cari duit, tapi setelahnya tuh nggak bener-bener dirawat yang bener-bener gitu. Kasian banget lah pokoknya. Terus yang kedelapan, banyak banget di sini guys. Kalau kalian percaya nggak percaya, aku bahkan kaget ya guys. Aku kira tuh di sini tuh nggak ada motor sama sekali gitu. Dan kalaupun ada cuma 1-2. Tapi di sini masih banyak yang pakai motor, bahkan motor yang udah nggak layak pakai guys. Aduh, pokoknya memprihatinkan banget guys. Kalau kalian lihat motor yang udah, mungkin kalau di tempat kita tuh udah dibilang nggak layak pakai ya, udah motor bekas kayak gitu, dan motor jadul yang suaranya otok-otok gitu guys, itu masih dipakai di sini. Dan itu, aduh, rata-rata orang pakai motor jenis kayak gitu. Jadi tiap kali mereka lagi mengendarai motor mereka di jalan, itu suaranya, aduh, pokoknya berisik banget guys. Ini itu annoying banget buat kita, buat aku juga gitu. Pokoknya gitulah. Terus yang ke-9, ini salah satu alasan aku nggak pengen tinggal di sini guys, karena transportasi susah. Di sini transportasi kita cuma ada taksi ya, yang maksudnya bisa menjangkau kemana aja itu taksi. Taksi di sini tuh ada 2, taksi yang merah yang kecil, terus taksi yang warna putih yang besar. Dan taksi yang merah itu biasanya mereka kan ngetem gitu ya di tempat rame gitu, yang bisa orang naik kendaraan gitu ya. Dan nggak semua tempat ada guys. Itu yang bikin aku males banget tinggal di sini, karena mau kemana-mana susah kalau nggak ada kendaraan sendiri gitu guys. Terus nggak ada Grab, nggak ada Gojek kayak di tempat kita, belum dijangkau sama Gojek sama ojek online. Sebenarnya ada si InDriver ya namanya, ada InDriver, tapi harganya tuh relatif sangat tinggi gitu dibandingkan dengan rate normal gitu. Makanya nggak banyak orang yang ambil InDriver gitu guys. Terus yang ke-10, banyak banget orang yang bertengkar atau berkelahi atau hanya sekedar adu mulut guys, tapi dengan nada tinggi di tempat umum. Itu yang membuat kita tuh kaget juga ya, jadi suatu culture shock buat kita yang datang dari negara lain gitu ke Maroko. Karena menurut kita itu hal yang memalukan ya guys, bertengkar di depan orang banyak. Jadi orang-orang tuh tahu permasalahan kita atau tahu sifat kita dan karakter kita, itu menurut aku sih suatu hal yang memalukan gitu, dan nggak patut banget buat dilakukan gitu ya. Jadi kalau mau ribut ya ribut sendiri gitu, nggak usah di depan umum gitu loh. Dan rata-rata orang di sini tuh kayak gampang banget emosian sih guys gitu, mereka maunya menang sendiri gitu. Oke guys, segitu dulu, kita lanjut part 2 nya ya. Oke
Oke guys, itu tadi beberapa hal yang perlu banget diperbaiki dan yang aku kurang srek atau kurang suka ya di Maroko. Dan aku harap kedepannya itu hal-hal tersebut itu bisa banget diperbaiki dan berkurang ya seiring berjalannya waktu. Dan menurut teman-teman sendiri nih, terutama yang udah pernah ke Maroko atau yang saat ini masih tinggal di Maroko, menurut kalian gimana guys? Apakah dari hal-hal tersebut yang udah aku sampein, ada hal-hal yang mau kalian tambahin atau mungkin, oh di daerah aku tuh nggak kayak gini gitu. Coba komen di bawah ya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.